keberhasilan seorang anak adalah karena ibu yang selalu mendoakannya. Adalah Hairul, seorang Bayangkara II yang sedang memulai karirnya di Brimob Kepolisian Republik Indonesia. Hairul pun sudah menikah 25 September 2016 lalu. Siapa yang menyangka Hairul lahir dari seorang ibu yang pernah mengalami kusta. Hasniah namanya. Hasniah kecil ketika tamat SD dibuang oleh orang tua dan keluarganya karena cacat tangannya yang mulai terlihat akibat kusta. Tidak ada peliharaan, tidak ada orang tua, kayaknya dibuang saja. Cumanya saya pergi berobat ke lerang. Hasniah tidak pernah tahu penyakit yang dideritanya. Ia berjuang seorang diri, meninggalkan keluarga dan kampung halamannya untuk mengobati penyakitnya itu. Sampailah satu waktu, ketika ia berada di Bone, Sulawesi Selatan, ia bertemu dengan seorang Belanda yang tahu akan penyakit kusta dan mengobatinya selama 3 tahun. Hasniah sembuh, tapi cacat di tangan dan di kakinya akan selalu menemaninya sampai Tuhan memanggilnya. Hasniah tidak pernah mengeluh dengan kondisi yang dialaminya. Ia tetap semangat menjalani hari-harinya. Hasniah membuka warung di Kampung Kusta Jongaya, Makassar, Sulawesi Selatan, tempat di mana ia tinggal sekarang. Suaminya yang juga pernah mengalami kusta menjadi seorang juru parkir. Hairul sebagai anak kedua Hasniah tidak pernah merasa malu memiliki orang tua yang pernah mengalami kusta. Dengan bangganya ia mengakui keadaan kedua orang tuanya. Bahkan September lalu, Hairul pun melangsungkan pernikahannya di Kampung Kusta Jongaya. Dan saat itulah kali pertama nenek dan kakeknya bertemu dengan sang cucu. Mycobacterium leprae merupakan bakteri penyebab kusta. Kusta atau lepra adalah penyakit yang menyerang kulit dan sistem saraf di bawahnya yang bisa menyebabkan orang yang mengalaminya mati rasa. Mycobacterium leprae memerlukan waktu 6 bulan hingga 40 tahun untuk berkembang di dalam tubuh. Oleh karena itu, penularan penyakit kusta sangatlah sulit. Untuk kusta, penularannya terjadi itu 2-5 tahun. Bayangkan. Jadi kalau misalnya kita ketemu tukang sayur, lalu orang itu kusta, kita takut hanya sekali, itu tidak mungkin. Mycobacterium leprae tumbuh pesat pada bagian tubuh yang bersuhu dingin, seperti tangan, wajah, kaki, dan lutut. Tempat yang paling banyak bakteri untuk Mycobacterium leprae adalah di bagian mukosa hidung, maka yang terserang adalah nanti pada waktu sudah tahap lanjut itu adalah bagian ini. Biasanya pinggiran ini akan pinggirannya tidak lagi setajam itu, terus kemudian ini mulai menurun dan ini satu persatu gigi akan copot. Penyakit kusta di Sampang itu prevalensinya sekitar 5%, ya. Artinya dari 900.000 penduduk, ya, kita setiap tahun menemukan kurang lebih 600 sampai 700 penderita. Problemnya sangat kompleks, ya, sangat kompleks, ya. Di samping karena stigma, ya, karena fobia, ya, penyakit kusta ini masih sangat didiskriminasi. Diskriminasi kusta masih terjadi sampai saat ini. Pada waktu beta sakit kusta, ada masyarakat yang datang di beta pun rumah, suruh beta pun orang tua kasih pindah beta dari ini tempat penduduk sekitarnya, harus beta diasingkan jauh dari keluarga. Nanti takut penyakit kusta bisa menular ke masyarakat yang lain. Salah satu penyebab dari diskriminasi kusta adalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan hal itu. Tidak sedikit orang yang mengalami kusta yang belum mau berobat atau yang tidak menyelesaikan masa pengobatannya. Kusta itu penyakit yang memang rasanya sepertinya orang merasa malu kalau terbuka. Sehingga kalau di lapangan itu banyak
teman-teman yang belum berobat juga. Seperti halnya AB, laki-laki 21 tahun ini hanya berobat selama 1 bulan dan tidak melanjutkannya kembali. Sementara, pengobatan kusta harus dilakukan secara terus-menerus tanpa terputus selama 6-12 bulan. Ahmad Zaini, seorang pengajar aliyah, adalah orang yang pernah mengalami kusta. Ketika pertama kali ia menemukan bercak di siku tangannya dan ia tidak merasakan apa-apa pada daerah tersebut, Zaini langsung berobat, sampai akhirnya sembuh tanpa harus mengalami kecacatan. Kaulah pernikah bekas orang kusta, tapi selain kaulah pernikah, obat kalaban teratur, obat cepat teratur, sehingga badan kaulah pernikah tak sampai cacat, tak sampai sarah, sekening penyakit kusta. Mycobacterium leprae yang berkembang di dalam tubuh akan menyebabkan tidak berfungsinya syaraf di bawah kulit yang akan mengakibatkan kecacatan pada anggota tubuh. Tidak semua masyarakat bisa menerima kondisi itu. Bahkan ada yang sampai merasa jijik melihat kecacatan itu. Karena itulah muncul stigma. Selain jijik, anggapan yang salah bahwa kusta merupakan penyakit keturunan, kusta merupakan kutukan, sampai kusta tidak bisa disembuhkan, adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kusta itu sendiri. Stigma di masyarakat berkembang karena terkait dengan kurangnya pemahaman tentang penyakit, khususnya penyakit tentang kusta, dan adanya nilai yang berkembang di dalam masyarakat lokal yang menganggap bahwa orang yang mengalami kusta itu perlu dijauhi. Memang ada sebagian atau yang beranggapan penyakit kusta itu satu penyakit turunan, juga kata orang sini apa ya, keking cuba itu. Kemudian ngertiin keking cuba itu kayak apa ya artinya ya? Kalau di arti yang dibaca Indonesianya, keking itu daging, cuba itu jelek. Jadi begitu menjijikkan. Termasuk juga stigma diri orang yang mengalami kusta, bahwa saya sakit kusta, saya mendapatkan kutukan. Saya kotor, saya menjijikan, saya takut diketahui banyak orang, sehingga akhirnya mereka menarik diri menjauhi lingkungannya. Mungkin orang mau bersentuhan dengan saya untuk memberikan uang parkir itu, tapi justru saya yang merasa saya ini siapa, saya ini orang. Ya karena stigma itu, Bu. Saya memang menganggap awalnya saya menganggap diri saya bahwa saya ini adalah orang yang kotor, saya ini orang yang tidak pantas untuk bersentuhan dengan orang lain. Suami lihat, kok kenapa lu sabun semua segala macam lu kasih pisah. Beta bilang beta takut busong karena penyakit sama seperti beta. Tapi suami bilang soalnya apa-apa. Ibu bilang kan bisa sembuh toh. Dan apapun yang terjadi dengan lu, beta sudah janji di hadapan Tuhan. Apapun baik buruknya lu, apapun yang lu rasakan, mau sakit apapun beta terima lu. Karena itu beta sudah janji dengan Tuhan. Mulai dari itu beta mulai yakin, mereka percaya kalau beta suami sayang, dia mau terima beta apa adanya, meskipun beta kusta. Nah ini yang harus kita bantu. Kita sadarkan ke masyarakat bahwa kalau dia sudah minum obat, dia tidak akan menularkan kok. Dan kalau ditemukan masih dalam tahap bercak, dia tidak perlu cacat kok. Justru kepada penderita kusta itu, kalau menurut saya, harus kita acungkan jempol. Mereka diberi satu ujian, ya, membina mental mereka sendiri. Kita kalau kena kayak gitu, bisa nggak sekuat mereka? Kan gitu ya. Nah, jadi satu sisi apresiasi itu, empati kita beri apresiasi. Saya belum tentu kalau menderita seperti Anda, saya bisa sekuat Anda. Saya acungkan jempol kepada Anda. Dia akan senang. Kusta bukan lagi penyakit yang menakutkan dan menjijikan. Kusta bisa disembuhkan. Di Jongaya, orang yang pernah mengalami kusta banyak yang berkarya dan mandiri dalam kesehariannya. Dan tentunya hal itu menginspirasi kita semua.
Orang yang mengalami kusta dan orang yang pernah mengalami kusta bisa hidup mandiri dan berkarya. Mereka adalah manusia. Mereka adalah kita. Kita adalah mereka.